Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Bagaimana? Apakah kalian siap? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Untuk itu kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada hari ini kalian dengan saya, Ibu Sri Waluyanti dari SMP Negeri 21 Gresik, akan membahas bab 2 teks eksposisi dalam media massa bagian C, menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Tujuan pembelajaran kita, setelah nanti kalian belajar materi ini, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, aspek lisan, teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, materi kita menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi nanti ada dua. Yang pertama, struktur teks eksposisi, dan yang kedua, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Materi yang pertama, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3 bagian. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Untuk tesis, di sini berupa pengenalan isu, masalah atau permasalahan, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Kemudian bagian rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atau tesis yang dikemukakan sebelumnya. Nah, pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Kemudian bagian yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang itu sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut dengan penutup atau simpulan atau rangkuman, ya. Ini bagian dari atau struktur teks eksposisi. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ciri kebahasaan teks eksposisi ada 5. Yang pertama, kata teknis. Yang kedua, konjungsi kausalitas. Yang ketiga, kata kerja mental. Yang keempat, kata perujukan. Dan yang kelima, kata persuasif. Kita akan bahas satu persatu dari ciri kebahasaan ini. Yang pertama, kata teknis, yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contoh, topik kehutanan. Sebagai fokus pembahasan, istilah-istilah yang muncul adalah penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, sektor kehutanan, dan lain-lain. Jadi istilah ini, kata-kata ini adalah istilah yang muncul jika kita membahas topik kehutanan. Yang kedua, konjungsi kausalitas, yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalnya, kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, selain itu dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian,
pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Yang ketiga, kata kerja mental. Menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Nah, ini adalah kata kerja mental. Yang keempat, kata perujukan. Menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, ini. Yang kelima, kata persuasif, yaitu menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Denotatif. Lawan dari denotatif adalah konotatif. Jadi nanti mengandung makna yang tidak sebenarnya. Kita lihat contoh. Nah, ini ada contoh makna denotasi dan makna konotasi. Untuk makna denotasi, contoh. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Ini makna sebenarnya, kebakaran, penebangan liar. Nah. Kemudian contoh makna konotasi. Daerah yang dijadikan tempat demonstrasi itu kini seolah-olah menjadi lautan manusia. Nah, di sini ada lautan manusia, bukan lautan yang sebenarnya, tapi di sini perumpamaan karena sangat banyaknya manusia sehingga di sini disebutkan lautan manusia. Perbedaan makna denotasi dan makna konotasi. Nah, demikian tadi anak-anak materi kita hari ini. Untuk bab 2 bagian C, menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Kalian pahami berulang-ulang sampai benar-benar paham. Kemudian setelah itu nanti kamu rangkum dan kerjakan di buku tugas kalian, dan jangan lupa subscribe ya, untuk motivasi saya membuat yang lebih baik untuk kalian. Terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.